A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasriqul khairu illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasriqus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yashakkara aw arada syukura, liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin adada ma dzakarahu dzakirun wa adada ma ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Amma ba'du. Nanti kabar para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua penyakit kita diangkat oleh Allah taala, umur kita dipanjangkan oleh Allah taala, susah kita diganti bahagia, sempit kita diganti kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat dan karunia kepada kita sehingga kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap hembusan nafas kita, detak jantung kita ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki ceramah tiang kayaknya ke-9 pada 2 hari ini. Jadi tiang 2 hari Niki diajak safari dakwah oleh keluarga Presiden Singapura gitu. Jadi keliling ujung kaki Rinjani diajak berdakwah. Tadi tiang asar itu tiang ceramah sampai hampir jam 5:30 di daerah namanya Pringgasela itu di Lombok Timur, agak dalam di lereng Bukit Rinjani. Tadi pas dia papin WA saya masih di sana sebenarnya, tapi qadarullah Allah mudahkan sampai juga kita di sini. Nah, jadi mudah-mudahan semua kita diberikan nikmat, dilancarkan semua urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat menghidupkan salawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai amal yang tidak bisa kita tinggalkan, karena tiada amal diterima kecuali dengan kita menghadirkan salawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Om Agus sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya. Kemarin kita dapat kabar satu keluarga sakit ya. Syafakumullah syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqama min rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ingat zikir yang kemarin? Sudah hafal semua? Jadi kalau kita sakit, walaupun sakitnya ringan atau sakitnya berat, kemarin yang gak sempat hadir pasti gak sempat nyatet, gak sempat menghafal. Ada zikir yang diajarkan baginda Nabi kalau kita sakit ringan atau beratnya, yaitu 5 la ilaha illallah. Ini siapa yang mengamalkannya, maka Allah Ta'ala akan wafatkan ia dalam keadaan husnul khatimah. Kalau ia meninggal dunia karena penyakit itu, maka ia meninggal dunia dalam keadaan tidak disentuh oleh api neraka sedikit pun, kalau dia mengamalkan zikir ini. Apa zikir yang diamalkan ketika sakit? Yang pertama adalah la ilaha illallah wallahu akbar. Yang pertama. Yang kedua, la ilaha illallah wahdah. Yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang keempat, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. Yang kelima, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Gampang? Insyaallah ya, mudah diamalkan. Terus kalau kita lewat kuburan ya, ada zikir kalau kita lewat kuburan atau lagi ke kuburan, lagi mampir lewat atau apa saja yang penting kaitannya dengan kuburan, ada zikir. Siapa yang membaca zikir ini, kalau ia baca maka insya Allah dengan ia membaca maka orang di dalam makbarah itu akan mendapatkan keringanan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah angkat siksaan bagi orang yang mendengarkan, bagi orang yang dia sempat baca maka akan meringankan azab dan siksaan orang yang ada dalam kubur. Apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu
yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh wa huwa hayyun daimun saja boleh, wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadihil khair juga boleh ya, diamalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giring sila. Pada ketinggalan nanti. Giring. Masya Allah. Giring. Sampun nggih. Masya Allah. Pak Ketua, sampun. Alhamdulillah ya. Nah, jadi tadi kita mengingat kajian yang kemarin nggih. Itu mohon diamalkan ya, jangan dilupakan zikir ini sederhana tapi besar manfaatnya. Nah, mungkin kita membahas satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang luar biasa. Di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qiwamud dunya bi arba'ah." Tegaknya hidup di dunia ini karena 4 perkara. Jadi 4 perkara ini menjadikan tegaknya kehidupan manusia di dunia. Apakah yang pertama? Bi'ilmil ulama. Tegaknya hidup di dunia ini adalah dengan ilmunya para ulama. Nah, ulama di sini tidak berarti orang yang paham agama saja. Arsitek di sini ya, orang yang bikin pesawat, siapa saja yang Allah beri ilmu dan dia takut kepada Allah, maka dia dinamakan ulama. Jadi tegaknya hidup di dunia ini karena ilmunya ulama. Nah, yang kedua, wa bi'adlil umara. Tegaknya hidup di dunia ini karena keadilan para pemimpin. Nah, nanti kita jelaskan satu-satu. Karena keadilan para pemimpin. Yang ketiga, tegaknya kehidupan di dunia itu adalah karena wa bisakhawatil aghniya, karena kedermawanannya orang kaya. Yang keempat, wa bida'watil fuqara. Tegaknya kehidupan dunia ini juga karena doanya orang-orang fakir, doanya orang-orang miskin. Nah, perhatikan. 4 hal ini adalah komponen yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak boleh tidak ada satu di antara 4 hal ini. Jadi 4 hal ini harus ada dalam kehidupan kita di dunia ini. Yang pertama adalah bi'ilmil ulama. Adanya ilmu ulama, adanya para ulama, keberadaan ulama itu menjadikan tegaknya kehidupan di dunia. Bayangkan kalau seandainya tidak ada orang berilmu, tidak ada orang paham ilmu agama, tidak ada orang ngerti ilmu arsitek, tidak ada orang paham ilmu pertanian, tidak ada orang paham ilmu peternakan, maka semua manusia hidup dalam kebodohan. Maka tidak tegak kehidupan manusia di dunia. Maka adanya ilmunya para ulama, yaitu orang yang takut kepada Allah. Apapun jenis ilmunya, asal ia takut kepada Allah, maka ia dinamakan ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, maka yang kita cetak dalam keluarga kita adalah ulama, orang berilmu yang takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, tegaknya kehidupan dunia ini adalah wa bi'adlil umara, karena keadilan para pemimpin. Jadi tidak selamanya kita harus jadi ulama, ada orang yang juga harus jadi pemimpin. Tidak semua orang harus jadi ulama, enggak semua orang harus jadi ulama, tapi ada orang yang mengambil bagian menjadi pemimpin. Tapi dia harus menjadi pemimpin yang adil. Kalau sudah ada pemimpin yang adil, maka tegaklah kehidupan kita di dunia ini. Kemudian yang ketiga, wa bisakhawatil aghniya, karena kedermawanan orang kaya. Jadi kalau orang kaya itu sudah dermawan, tidak takut memberikan hartanya, menyumbangkan hartanya, maka akan tegak kehidupan di dunia ini. Nike yang tiang temani ini, Safari Dakwah ini sedang membangun 200 masjid. Beliau bangun 200 masjid. Tadi kami meresmikan masjid yang ke-37. Jadi dari kemarin beberapa masjid diresmikan, dan target beliau adalah membangun 200 masjid di Pulau Lombok. Nah, ini yang sedang dilakukan. Satu orang pengusaha dari mereka itu sampai membangun 15 masjid satu orang saja. Tidak takut dia sumbangkan hartanya. Maka tegak agama, tegak kehidupan dunia kalau orang kaya sudah ridho menyumbangkan hartanya. Nah, ini kan gitu. Kemudian yang keempat, wa bida'watil fuqara, karena doanya orang-orang fakir. Harus ada orang fakir, tapi orang fakir yang berdoa.
Tidak boleh tidak ada orang fakir. Di dunia ini harus ada orang miskin. Di dalam satu negara, kehidupan bernegara harus ada orang miskin. Kenapa? Karena kalau tidak ada orang miskin, maka tidak ada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dibutuhkan adalah ilmunya ulama, keadilannya para pemimpin, kedermawanan orang kaya, dan doanya orang miskin. Kalau dalam keadaan miskin, maka perbanyak doa. Perbanyak berdoa. Kalau dalam keadaan kaya, perbanyak sedekah atau kedermawanan. Kalau jadi pemimpin, apa yang dilakukan? Adil. Maka jadilah pemimpin yang adil. Kalau jadi ulama, perbanyak ilmu yang bermanfaat diberikan kepada orang lain. Karena baginda Nabi menyebutkan, "Falaula ilmul ulama lahalakal jahilun." Karena kalau seandainya tidak ada ilmu para ulama, maka hancurlah kita ini dalam keadaan bodoh. Maka kalau tidak ada yang mengajarkan ilmu kepada kita, tidak paham hukum, kita nggak tahu riba, kita nggak tahu cara mandi junub, kita nggak tahu cara wudhu yang benar, kita nggak tahu doa makan dan doa yang lainnya, maka otomatis hidup kita akan hancur dalam kebodohan. Walaula adlul umara, kalau seandainya tidak ada keadilan pemimpin, la akalan nasu ba'duhum ba'da, maka niscaya satu manusia akan memakan manusia yang lainnya. Kalau pemimpin tidak adil, maka akan muncul manusia yang saling memakan satu dengan yang lain. Kama ya'kulul dhi'bul ghanam, sebagaimana serigala memangsa kambing. Jadi kalau pemimpin yang adil sudah mulai berkurang, pemimpin kita menjadi tidak adil, maka yang akan terjadi adalah ketimpangan sosial, manusia saling memakan satu dengan yang lainnya, seperti seekor serigala memangsa kambing. Ini kalau pemimpin tidak adil, orang saling memangsa. Apa buktinya? Sekarang sudah mulai terjadi. Polisi bisa memangsa orang biasa, dia bisa bunuh orang kapan saja. Baru berpangkat jenderal bintang 2 sudah macam dia lakukan. Apalagi kalau pangkatnya naik, apalagi kalau dia jadi Kapolri, maka berbahaya. Maka ditunjukkan oleh Allah Ta'ala ada manusia yang memangsa manusia bagaikan serigala yang memangsa kambing. Itu artinya apa? Kita hidup di zaman di mana sudah mulai berkurang pemimpin-pemimpin yang adil. Walaula sakhail agniya lahalakal fuqara. Kalau tidak ada orang kaya yang dermawan, maka hancurlah orang-orang miskin. Maka kalau orang dermawan tidak mau bayar zakat, orang yang kaya tidak mau bayar sedekah, orang yang kaya tidak mau infak di jalan Allah, maka hancurlah orang miskin. Kalau orang miskin sudah hancur, banyak orang miskin jadi perampok. Ya enggak? Banyak orang miskin jadi begal. Banyak orang miskin nanti jadi copet. Kalau itu sudah terjadi, maka tidak akan ada keamanan bagi orang kaya. Hancurlah orang kaya itu. Ya. Orang miskin hancur karena orang kaya tidak dermawan. Walaula du'ail fuqara lahalakal agniya. Kalau tidak ada doanya orang fakir, orang miskin, maka hancurlah orang-orang kaya. Nah, kalau orang miskin sudah tidak berdoa, tidak usah doain, kita rampok saja sudah rumahnya, katanya kan. Kita ambil sudah barangnya karena dia tidak pernah sedekah, misalnya nggak pernah bayar zakat, kita tidak pernah kebagian zakatnya, rampok rumahnya katanya, maka hancurlah orang kaya. Maka orang miskin perbanyak berdoa kepada Allah, orang kaya perbanyak sedekah di jalan Allah. Jadi pemimpin jadilah yang adil. Kalau jadi ulama perbanyak ilmu yang benar untuk diberikan kepada masyarakat, ilmu yang bermanfaat. Jadi tegaknya hidup di dunia ada karena 4 perkara ini. Maka kalau kita punya keluarga, dalam satu keluarga, jadikan keluarga kita itu memahami 4 hal ini. Kalau tidak ada dalam keluarga kita ulama yang jadi ulama, setidaknya ada yang jadi umarok, jadi pemimpin yang adil. Kalau dalam keluarga kita nggak ada ulama, nggak ada umarok, adanya orang kaya, maka jadikan keluarga kita itu sebagai keluarga yang dermawan. Ingat, dalam setiap transaksi ada namanya zakatut tijarah. Dalam zakat tijarah itu berapapun untung kita berbisnis, keluarnya 2,5%. Makanya nanti insya Allah yang buatkan konsep namanya sedekah receh. Niki yang nanti buatkan celengan, kita bagikan semua. Nanti sedekah receh, dengan sedekah receh ini kita akan bangun Indonesia. Tiang sudah berkomunikasi dengan banyak sahabat, tidak usah sedekah banyak-banyak, tidak usah 1 juta, 100 juta, 1 miliar, tidak usah. Yang kita butuhkan adalah recehan. Kalau perlu belanja, ada kembalian 100 rupiah, masukkan nanti dalam celengan sedekah receh.
kita kumpulkan nanti dengan masyarakat, itu kita gunakan untuk membangun umat. Sampai tiang berpikir, anak-anak yatim ini harus kita sekolahkan dia sampai jadi ulama. Dengan receh tadi. Anak-anak miskin nanti, orang-orang miskin yang tidak bisa makan, kita berikan sembako dengan itu. Karena berapa banyak tiang dapat informasi, makanya lawan kita dalam dakwah ini adalah orang-orang yang mengkristenkan orang Islam. Di daerah Bayan Nike, tiang kemarin 2 hari yang lalu dakwah di sana. Di daerah sana ternyata orang non-muslim masuk dakwah di atas gunung, itu dengan napi coba. Dia kristenkan orang-orang waktu teluh, orang-orang Islam kita yang lemah keimanan itu dengan bawa bantuan sembako, bawa bantuan rumah. Jadi Kristen dan disekolahkan di Ampenan dekat rumahnya Mami. Benar gak nih? Nah, di sana disekolahkan, digratiskan. Nanti yang berpikir, jadi kita harus punya kekuatan. Bagaimana caranya? Kita kalau nyari uang banyak kayaknya nggak punya. Tapi kalau kita nyari recehan, tiang kalau jalan-jalan sering menemukan recehan sehingga terpikir kita bangun besok kekuatan Islam ini dengan recehan, kita masukkan nanti dalam celengan-celengan, nanti kita kumpulkan, insya Allah kita perkuat ekonomi umat nanti dengan tadi. Jadi orang kaya jangan takut sedekah. Kalau ternyata nggak ada ulama, nggak ada orang jadi pemimpin yang adil, dia nggak kaya keluarga kita, jadikan keluarga kita itu keluarga yang banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, berdoa, perbanyak doa, ya, perbanyak doa, karena orang miskin berdoa makbul insya Allah doanya. Doakan yang baik-baik, doakan kebaikan insya Allah, maka pilar kehidupan kita ini akan berjalan dengan baik kalau 4 hal saling mendukung, ya. 4 hal saling mendukung, ini bukan diadu domba, kadang-kadang diadu domba ulama dengan umarok. Kalau sudah ulama dengan umarok diadu domba, maka pilar kehidupan kita akan hancur. Maka 4 hal ini harus saling bersinergi. Ilmunya ulama, keadilannya umarok, kedermawanannya orang kaya, dan doanya orang-orang yang miskin. Ini harus dipahami, kita bersama-sama memahami ini untuk kita menegakkan kehidupan kita di dunia. Nah, kita mulai bahas satu-satu tentang ilmunya ulama. Ulama nikah dibagi menjadi 2 bagian. Jangan salah. Ulama nikah dibagi menjadi 2 bagian. Ada namanya ulama yang saleh. Jadi alimun salihun. Ada namanya alimun su atau ulama su. Ya, ulama yang saleh itu adalah ulama yang dengan ilmunya ia takut kepada Allah. Semakin dia berilmu, semakin dia takut kepada Allah, semakin dia jaga ucapannya karena ucapannya diikuti orang lain. Tapi kalau ulama su, dia rela mengubah kebenaran itu dengan fatwanya untuk tujuan kepentingan orang yang membayarnya. Benar tidak? Ada ulama seperti itu? Ada, sekarang sudah banyak orang menjual ayat untuk kepentingan karena dibayar. Ya enggak? Padahal di dalam Al-Quran, contoh Al-Quran mengatakan, La yattakhidul mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Coba, janganlah orang-orang beriman di antara kalian menjadikan orang kafir sebagai pemimpin mereka selain orang yang beriman. Misalnya ada pilihan orang beriman dengan orang kafir. Al-Quran melarang kita jangan pilih pemimpin yang kafir, pilih yang bagaimana? Yang beriman. Tapi ulama su rela merubah tafsir dan makna yang terkandung di dalamnya untuk tujuan kepentingan menyenangkan hati orang yang membayar. Itu namanya ulama su. Sejak zaman Bani Israel itu sudah ada. Dulu di zaman Bani Israel ada ulama su. Ulama ini alim. Dia punya ilmu namanya ilmu Ismul A'zam. Ilmu Ismul A'zam ini setiap dia berdoa menggunakan Ismul A'zam, semua doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nama ulamanya adalah Bal'am bin Ba'ura namanya. Bal'am bin Ba'ura itu ulama Bani Israel. Setiap ada masalah Bani Israel pasti minta doanya sama Bal'am bin Ba'ura. Doakan saya dong. Maka dia baca Ismul A'zam dulu baru berdoa, makbul. Sampai suatu ketika Bani Israel ini berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia terus kemudian lapor kepada Bal'am bin Ba'ura, wahai tuan ulama, tolong doakan supaya Nabi Musa tidak bisa melawan kita. Coba, Nabi Musa dilawan oleh Bal'am bin Ba'ura. Berdoa dia Bal'am bin Ba'ura dengan Ismul A'zam. Ternyata dengan Ismul A'zam Nabi Musa pun kewalahan. Coba, kewalahan Nabi Musa, nabinya Allah. Coba, Nabi Musa itu nabi paling banyak mujizatnya, banyak sekali.
Mukjizatnya, kitabnya saja dia diberikan kitab, diberikan suhuf. Gelarnya Nabi Musa banyak sekali. Tapi masih bisa dibuat kepepet ya, tersudutkan oleh doanya Bal'am bin Ba'urah sampai 40 tahun Nabi Musa dan pengikutnya terpenjara di padang Tiah. Di padang Tiah namanya 40 tahun coba. Ele belum hidup 40 tahun di padang pasir. Coba tidak ada makanan, tidak ada minuman, coba gara-gara doa seorang ulama suh. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, akibat apakah sampai kami terjebak begini lama di dalam padang Tiah? Maka Allah beritahukan ada seorang ulama yang ulama itu berubah jadi ulama suh. Ulama suh karena dia menguasai ilmu Ismul A'zam. Kalau begitu ya Allah, jangan biarkan ia mengucapkan Ismul A'zam itu. Maka ketika dia berdoa kepada Allah, dilipat lidahnya nggak bisa mengucapkan Ismul A'zam, maka dengan itulah dia dikalahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini ulama. Jadi ulama itu sama-sama kuat walaupun dia masih mandi bacaan ulama. Nah, itu makanya masih sakti ulama walaupun dia gitu. Nah, oleh karena itulah kita harus berhati-hati juga pandai memilih mana namanya ulama yang saleh dan mana ulama su. Ya, ulama yang fatwa-fatwanya itu menyesatkan umat. Kalau dia salah jangan ikuti, kalau dia benar ikuti. Kadang-kadang kesalahan itu tidak boleh untuk kita biarkan walaupun dia keluar dari seorang ulama. Ini penting ya. Kemudian yang kedua, di sini ada adalul umarah, keadilannya para pemimpin. Nah, pemimpin yang adil, makanya orang kalau jadi pemimpin itu satu kakinya bisa ke surga, satu kakinya bisa di neraka. Itu pemimpin. Pemimpin itu salah sedikit ngecemplung ke dalam neraka. Kalau dia benar dia bisa masuk ke dalam surga. Makanya pemimpin itu ada di pinggir-pinggir neraka. Hampir-hampir akan jatuh ke neraka. Banyak pemimpin akan jatuh ke dalam neraka. Kenapa? Karena sedikit saja dia tidak berlaku adil, maka tidak akan mungkin dia bisa mencium bau surga. Itu pemimpin. Maka salah satu jaminan Allah bagi pemimpin yang adil adalah Allah Ta'ala akan berikan ia naungan pada saat tidak ada naungan di padang mahsyar. Di antara 7 golongan yang berhak mendapatkan naungan Allah Ta'ala di padang mahsyar nanti adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Ini pemimpin yang adil yang dimaksudkan adalah pemimpin keluarga yang adil. Nah, kemudian apa lagi? Pemimpin masyarakat yang adil, pemimpin suatu negeri dengan adil. Nah, kalau Pak Ketua punya istri 2, dia harus adil. Nah, itu namanya pemimpin yang adil. Ya. Kalau istri pertama punya anak 3, istri 2 punya anak 1, lain namanya adil, bukan jumlahnya yang sama tapi dihitung juga dengan jumlah anak bawaannya. Kalau istrinya dikasih 1 juta, anaknya yang 3 1 juta, 1 juta berarti 4 juta. Kalau tadi yang kedua anaknya 1, maka dia dikasih ibunya 1 juta, anaknya berapa? 1 juta, itu namanya adil. Kalau ada lebihnya itu namanya sedekah. Nah, paham kan? Kalau ada lebihnya diam-diam itu namanya sedekah kepada istri ya. Nah, ini adil. Makanya menjadi adil ini kita butuh latihan yang panjang namanya jadi adil. Keadilan ini perlu bagi para pemimpin, terutama Pak PI misalnya. Ya, jadi Pak PI harus latihan adil. Nah, kalau di sini Pak PI ngomong, maka namanya kado dia priapan sida. Maka di sana pun Pak PI harus bilang, iya mai priapan sida. Jangan di sini bilang mai, di sini bilang tidak mai, itu namanya tidak adil. Nah, jadi pemimpin yang adil dijamin oleh Allah Ta'ala mendapatkan naungan di dalam jannah, di padang mahsyar. Tapi kalau pemimpinnya tidak adil, maka pemimpin itu lebih dekat ke dalam neraka dan bisa nyemplung ke dalam neraka. Itu yang ceritakan salah seorang pemimpin yang adil. Dahulu nih suatu ketika Umar bin Khattab nih Umar bin Khattab niki pemimpin yang dia belum makan kalau rakyat belum makan. Pemimpin yang belum tidur kalau rakyat belum tidur. Bayangkan dia seorang presiden, menguasai dataran Arab dan semenanjung Arab dikuasai oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Namanya terdengar sampai Persia, sampai Roma, ditakuti oleh pemimpin-pemimpin dunia pada masa itu. Sayyidina Umar bin Khattab justru tidur rumahnya di bawah pohon kurma. Tempat tidurnya adalah dipan lasah yang dibuat dari pelepah kurma. Coba tidur di dipan itu sambil memandangi dari ketinggian rakyatnya mana rumah-rumah yang sudah mati lampunya, mana yang sudah selesai mengepul asapnya. Ternyata suatu ketika
Sayyiduna Umar bin Khattab menemukan ada satu rumah yang lampunya masih menyala. Lalu kemudian Sayyidina Umar bin Khattab datang ke rumah itu, membawa salah seorang pengawalnya, lalu kemudian mendengarkan percakapan antara anak dengan ibunya. Didengerin di tembok gitu sama Umar bin Khattab. Ternyata mereka adalah keluarga yang miskin yang belum makan sama sekali. Lalu ibu itu mengatakan kepada anaknya, "Nak, ibu sudah teramat sangat lapar nih. Kalau begini caranya apa sudah yang bisa dimasak kita masak. Kalau kita ketemu bangkai kita makan bangkai sudah kita masak," kata ibunya. Lalu kemudian anak itu mengingatkan kepada ibunya, "Ibu, jangan sampai kita jatuh pada sesuatu yang haram yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Takutlah kepada Allah, kita takut kepada Allah," kata anak kepada ibunya. Maka mendengarkan percakapan itu Umar bin Khattab lantas pula bule nih. Lalu dicari anak laki-lakinya. Lalu ditanya anak laki-lakinya oleh Umar bin Khattab, "Maukah kamu menikah wahai anakku?" Maka anaknya kemudian menjawab, "Tentu saya mau menikah." Ini jawaban anaknya Umar bin Khattab. "Saya mau menikah kalau bapak pilihkan saya wanita." Maka kemudian diajaklah keesokan paginya mencari wanita yang tadi mengingatkan ibunya untuk bertakwa kepada Allah. Dilamar oleh Umar bin Khattab, dinikahkan dengan anaknya, lalu kemudian menikah, punya anak dari itu, lalu kemudian punya cicit. Cicitnya itulah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Nah, namanya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini kemudian mengikuti jejak kakeknya. Jadi diikuti jejak kakeknya sehingga akhirnya menjadi khalifah lah dia. Jadi presiden juga si Umar bin Abdul Aziz ini. Umar bin Abdul Aziz itu ketika jadi presiden, bayangkan saking adilnya sampai serigala tidak lagi memangsa domba. Sampai kucing tidak lagi makan tikus, bahkan berteman antara kucing dengan tikus, saking adilnya. Suatu ketika ada orang datang ke rumahnya, didatang nih ke rumahnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ngirim sila-sila." Akhirnya sila-sila dikasih makan kurma, dibuatkan kopi, minuman. Akhirnya kemudian dimatikan lampu sama Umar bin Abdul Aziz. Dimatikan, lampunya ditiup dulu, lampu templok yang dimatikan, ditiup mati. Maka sang tamu bertanya, "Kenapa Anda mematikan lampu itu?" "Saya mau tanya dulu, kita mau bicara apa? Persoalan pribadi atau persoalan masyarakat?" Maka orang itu menjawab, "Ini persoalan pribadi, makanya saya matikan lampu," kata Umar bin Abdul Aziz. "Kenapa Anda matikan lampu?" "Karena lampu ini hidup dari gaji baitul malnya masyarakat. Saya digaji masyarakat, lampu ini hidup untuk urusan masyarakat. Kalau urusannya pribadi saya matikan supaya saya tidak dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Coba. Sekarang kita coba bayangkan fasilitas yang diberikan dari pekerjaan kita gunakan untuk urusan pribadi. Nah, itu kalau beliau enggak. Kenapa? Karena beliau takut dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini saking adilnya, bahkan sampai gaji-gajinya yang didapatkan dari Baitul Mal ia sumbangkan untuk masyarakat yang tidak mampu, dan beliau hanya mencukupi hidupnya untuk dia makan sehari-hari bersama keluarganya. Nah, ini saking adilnya pemimpin. Ini pemimpin yang adil. Tapi ada juga pemimpin yang tidak adil. Dulu juga ada khalifah. Ini khalifah orang Islam juga. Khalifah ini namanya Hajjaj ibnu Yusuf. Ini pemimpin Hajjaj ibnu Yusuf namanya, orang Islam. Dia adalah seorang khalifah yang pekerjaannya setiap hari, setiap malam adalah membunuh orang. Kalau misalnya ada didengar cerita, dia sebarkan intelnya. Lalu kemudian intelnya itu dengerin, wah di sana ada orang ngomongin Anda begini-begini, maka siap-siap orang itu hilang dan dipenggal lehernya. Nah, itu Hajjaj bin Yusuf. Setiap hari pekerjaan Hajjaj ibnu Yusuf itu adalah membunuh ulama. Makanya di zamannya Hajjaj ibnu Yusuf banyak ulama dipenggal lehernya. Setiap kali ada yang berbeda pendapat dengan dia, maka dipenggal leher. Itu dia. Jadi cepat dia bunuh orang. Dia punya cara buat membunuh orang. Ya Hajjaj ibnu Yusuf. Maka ketika mati pun Hajjaj ibnu Yusuf pernah melewati lautan, lalu kemudian oleng kapalnya. Kemudian orang menyelamatkan dia, naikkan ke perahunya. Dinaikkan lagi ke perahunya. Ketika sampai di pinggir, orang saling memarahi. Kenapa kamu biarkan dia selamat? Kenapa tidak biarkan dia mati di tengah lautan? Maka orang yang menyelamatkan menjawab, "Saya tidak ingin dia meninggal dunia dalam keadaan syahid di tengah lautan. Saya ingin dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah." Jadi di
diselamatkan supaya tidak mati syahid. Karena kalau dia syahid sudah diampuni Allah Ta'ala dosanya, maka diselamatkan, akhirnya meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Nih pemimpin. Kemudian ini wasakhawatil agniya. Jadi sakhawatil agniya itulah kedermawanannya orang kaya. Jadi orang yang dermawan itu tidak akan miskin. Semakin ia sumbangkan harta, semakin hartanya itu akan bertambah banyak. Apa contohnya? Yang tanya, kira-kira kalau kita nimba air di sumur, kalau sering ditimba air sumur itu hilang, berkurang ke airnya? Bahkan bertambah. Tapi kalau ada sumur yang tidak pernah diambil airnya, didiamkan saja airnya, apa yang terjadi? Air akan menjadi kotor, air akan menjadi keruh. Kalau tidak pernah diambil airnya, tiba-tiba ada yang nundek ke sumur, itu bisa keracunan bahkan meninggal dunia. Benar tidak? Berapa banyak orang gara-gara sumur tidak pernah terpakai, tiba-tiba dia nundek ke sumur, dia mencium bau gas yang keluar dari sumur, meninggal dunia. Nah ini hati-hati. Seperti itulah harta kita. Kalau harta kita dikeluarkan, maka harta kita akan bersih dan akan bertambah, berputar seperti air sumur. Makanya yang heran nih kisah sama orang tadi. Tadi pas kita ngobrol, dia sudah bangun masjid, dia sudah bilang lagi, bangunkan masjid lagi. Coba, bangunkan masjid lagi. Makanya insya Allah nanti kalau ada daerah-daerah yang mau kita bangunkan masjid, wakafnya lengkap, semuanya insya Allah bisa dibangunkan. Dengan adanya pembangunan, beliau akan bangun 200 masjid di Lombok insya Allah. Nah, kenapa beliau seperti itu? Karena harta beliau tidak ada habis-habisnya setelah beliau rajin sedekah. Jadi beliau ini, keluarga ini masing-masing punya usaha. Ada yang usahanya 12 pesawat dia punya. Nah, itu yang masing-masing menyumbang, okay? Nah, saking luar biasanya. Nah, ini orang kaya. Jadi kita kalau ingin berputar rezeki kita, jangan lupa sedekah. Mana-mana ke sedekah si tumbek. Mana-mana ke sedekah si apa dia? Sumping. Atau kita sedekah menggunakan nagasari, boleh. Gegodo kemudian gegodo kita sedekah. Pawak kemudian pawak kita sedekah. Apa yang kita punya itu yang kita sedekahkan. Pernah suatu ketika tiang cerita. Di zaman Nabi Sulaiman, kan Nabi Sulaiman ini bisa ngomong sama hewan, gitu. Dia bisa bicara dengan hewan. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, itu hewan-hewan berlomba-lomba membawakan persembahan kepada Nabi Sulaiman. Artinya membawa hadiah kepada Nabi Sulaiman. Tiba-tiba datanglah seekor gajah. Gajah ini membawa hadiah kepada Nabi Sulaiman berupa kerbau. Ini kerbau yang sudah saya taklukkan Nabi Sulaiman, saya berikan kepada engkau. Maka kemudian datanglah hewan yang lain, ada harimau. Datang ke hadapan Nabi Sulaiman memberikan hadiah berupa kijang kepada Nabi Sulaiman. Lalu kemudian datanglah binatang yang lain, sampai datanglah belalang memberikan hadiah semut kepada Nabi Sulaiman. Maka melihat belalang membawa hadiah semut kepada Nabi Sulaiman, maka tertawalah gajah. Tertawa dia gajah itu melihat ternyata belalang itu memberi hadiah semut kepada Nabi Sulaiman. Maka kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada gajah, "Wahai gajah, kenapa kamu tertawa?" Maka kemudian gajah itu menjawab, "Saya tertawa karena engkau dibawakan hadiah seekor semut oleh belalang. Apa tidak terlalu kecil," katanya, "semut diberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman." Maka Nabi Sulaiman sebagai pemimpin yang adil, sebagai pemimpin yang bijak mengatakan, "Wahai gajah, pemberian itu tergantung kemampuan orang yang memberi. Sedekah itu tergantung kemampuan orang yang sedekah. Memberi hadiah itu tergantung kemampuan orang yang memberi hadiah." Yang lucu itu adalah kalau seandainya belalang ini datang ke sini bawa hadiah kerbau, kamu datang ke sini bawa hadiah semut, itu baru lucu. Tapi kalau kamu datang bawakan saya hadiah kerbau, wajar karena badan kamu besar. Kalau belalang ke sini bawa hadiah semut, wajar karena belalang itu badannya kecil. Jadi jika dibandingkan antara hadiah semut dengan hadiah kerbau, maka sebenarnya sama-sama apa? Sama-sama memberikan hadiah, tergantung kemampuan memberikan hadiah. Maka orang kaya itu nggak mesti harus nunggu kaya dulu baru kemudian sedekah. Tapi sedekahlah agar Allah Ta'ala cukupkan kita dan Allah jadikan kita kaya. Kemudian yang keempat, doanya orang miskin. Wa da'watil fuqara, doanya orang miskin. Hati-hati dengan doa.
Ini orang miskin itu doanya makbul. Bahkan orang miskin itu lebih dulu masuk ke dalam surga 500 tahun mendahului orang-orang kaya. Coba. Jadi orang miskin lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Orang miskin yang apa? Orang miskin yang sabar menghadapi kemiskinannya, maka dia akan lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya nanti akan dihisab dulu sebelum dia masuk ke dalam surga. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi paling akhir dari semua nabi yang masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman pun akan dihisab atas kekayaan yang begitu banyak yang dimilikinya. Maka orang-orang yang miskin, yang gak punya harta, gak bisa sedekah, perbanyak berzikir dan perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini terkait dengan 4 penegak kehidupan kita di dunia. Maka jangan sampai dalam keluarga kita meninggalkan 4 hal ini. Harus ada yang jadi ulama, harus ada yang jadi umara, harus ada yang jadi orang kaya yang rajin sedekah, harus ada bagian orang miskin untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kalau ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama-sama. Nggih, ngiring silakan. Ngiring kalau ada pertanyaan. Mungkin masalah zakat buat orang-orang kaya. Ya, Mas. Enggak, Mas. Pertanyaan? Kirim, sila. Udah? Mungkin tertanya tentang pemimpin. Udah? Ayo, yang punya rencana poligami. Iya, sila. Pak Ketua, ada? Poligami. Nambah udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan sedekah tadi Pak Ustadz, jadi kan gini, mungkin tadi Pak Ustadz kan menginformasikan kepada kami bahwa ada orang-orang kaya yang mensedekahkan hartanya untuk membangun masjid di Lombok. Nah, kita kan banyak melihat masjid-masjid di pelosok ya, yang sudah dibangun oleh masyarakat yang kebetulan mungkin dananya belum cukup, akan tetapi ada hal yang mungkin kalau bagi tiang melihatnya itu kurang baik lah, karena mereka ini kan selalu meminta sedekah di pinggir jalan, bahkan di tengah jalan Pak Ustadz. Nah, kalau menurut Pak Ustadz, apakah salah satu masjid yang seperti itu bisa dibantu atau tidak? Yang itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tanggapan Pak Ustadz tentang meminta sedekah di tengah jalan? Apakah itu baik di mata agama atau tidak? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ini terjadi fenomena yang dan terjadinya hanya di Indonesia ya, tidak terjadi di negara lain. Fenomena di mana kita membangun masjid, terus ada yang nunggu bantuan sumbangan ya di jalan. Itu sebenarnya kalau bicara boleh atau tidak boleh, boleh. Tapi yang jadi masalah adalah marwah keislaman itu, ya, menjaga marwah keislaman itu yang paling penting. Nah, jadi penting sebenarnya kita juga membantu saudara kita supaya tidak terjadi hal seperti itu. Makanya nanti insya Allah kita buat konsep untuk kita bantu masyarakat kita supaya terbangun kembali masjid-masjid mereka tanpa harus minta bantuan di jalanan. Karena memang pertama dari sudut pandang kita memandang dari sudut pandang marwah keislaman itu tidak punya wibawa kelihatannya ya, karena minta-minta di jalan. Ini terjadi di beberapa daerah, tidak hanya di Lombok, tapi juga di Jawa, kemudian terjadi juga di Bali, terjadi juga di daerah Sumatera seperti itu ya. Jadi hal seperti ini sebenarnya tidak boleh terjadi apabila orang kaya Islam menaruh kepedulian untuk mereka beramal jariah membangun masjid yang belum jadi ini dibangun ya. Jadi kita perlu suarakan bersama-sama, kita buat gerakan lah nanti insya Allah, gerakan apa yang bisa kita bantu. Mungkin dengan receh tadi, receh itu terlihat sederhana, tapi mungkin kita bisa bangun satu masjid dengan receh itu nanti. Mungkin kita bisa bangun satu tempat ibadah di mana orang-orang nggak mau ibadah tapi nggak ada tempat ibadah ya. Jadi seperti itu insya Allah. Jadi kalau bicara tentang tadi ya marwah keislaman, itu mengurangi marwah keislaman, sehingga perlu untuk kita bantu saudara-saudara kita carikan solusinya supaya marwah Islam ini tetap terjaga di mata umat ya. Amin ya rabbal alamin.